Enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, making Putin's $630 billion war fund worthless. We're choking Russia's access. We're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who built billions of dollars off this violent regime, no more. The United States... Ketika Barat dan sekutunya mulai melakukan tekanan kepada Rusia dengan sanction, tentunya sanksi ekonomi, di mana Barat dan sekutunya yang tidak mampu secara militer perang melawan Rusia di Ukraina, maka mereka pihak Barat tersebut meluncurkan perang ekonomi, tekanan kepada Rusia dalam bentuk yang lainnya. Sanksi ekonomi seperti tidak dikirimnya kebutuhan harian, bahan baku produksi, hingga transaksi dunia dengan SWIFT dolar diblok dan lain sebagainya dilakukan oleh banyak negara terhadap Rusia. Tapi semua ini sudah diperhitungkan oleh Putin jauh-jauh hari. Sungguh, sebelum perang, semuanya sudah disimulasikan. Simulasi di war room, bukan hanya perang bedil-bedilan disimulasikan, tetapi segala macam proxy war dan bentuk 7 perang lainnya seperti masalah ekonomi, sanction, transaksi dolar, alat komunikasi diblok, apapun itu sudah dipertimbangkan dan pastinya sudah punya solusi-solusinya. Misalnya, SWIFT International Payment System di mana transaksi dolar di cut off atau dipotong, tidak bisa masuk ke Rusia atau keluar Rusia. Akankah memukul Rusia? Jawabannya tidak. Kalau hal itu dilakukan malah counterproduktif, membahayakan dolar. Dolar Amerika akan berbahaya karena akan menguatkan kekuatan non-dolar seperti yuan dan rubel. Rusia sudah menyiapkan alternatif shadow banking. Mereka memakai pembayaran alternatif. Kita ingatkan hal ini. Iran, Korea Utara, dan Tiongkok tahu caranya. Bahkan cryptocurrency mereka sudah pakai juga. Melihat siapnya Rusia 360 derajat, Amerika, Barat, dan sekutunya pusing 7 keliling melawan Putin saat ini. Bahkan dalam pernyataan Putin tidak langsung kemarin di hari ke-7 serangan Ukraina, Eropa Barat dan Jerman diancam akan dicekik Rusia habis dengan gas Rusia. Terdiam Eropa Barat itu kemudian. Di sisi Tiongkok, hubungan mereka makin mesra, Tiongkok dan Rusia tersebut. Saling asah-asih asuh mereka berdua. Sanksi ekonomi ke Rusia tidak akan mempengaruhi banyak terhadap Rusia karena Tiongkok siap di sampingnya. Economic warfare-nya matang sekali dari keduanya. Bahkan ekonom Barat yang mempropagandakan akan mahalnya biaya perang Ukraina per harinya yang Rusia harus tanggung, yang jika dalam minggu-minggu depan ini Ukraina tidak takluk juga oleh Rusia, Rusia akan merugi dan akan menarik invasinya. Jawaban ekonom tersebut wajar karena akademis atau pejabat komen seperti itu. Memang kalau mereka bukan ekonomis at war, orang paham bahwa Rusia bisa printing rubel setiap saat untuk memproduksi mesin perangnya. Dan Rusia punya energi banyak dalam bentuk solar, bensin, batu bara, dan lain sebagainya. Hal ini sesungguhnya kalau pemikir-pemikir waras menengok ekonomi nasional Wakanda akan malu. Kok masih cetek melihat masalah Rusia? Hanya karena mahal, Rusia akan menghentikan perang. Mahal itu kalau yang komen raja hutang, ya wajar. Kalau tahu cara tidak berhutang mengelola keuangan negaranya, maka perang itu biasa-biasa aja biayanya. Sama seperti Tiongkok membangun 20 miliar meter persegi bangunan dan segala macam infrastruktur dalam 40 tahun dengan biaya mendekati 10 triliun dolar atau 10.000 billion dolar atau 75 kali APBN Indonesia sekarang atau 150 kali APBN Indonesia 40 tahun yang lalu. Total angka yang besar tersebut, siapa yang meminjami Tiongkok? Ya perlu alternatif keuangan lain seperti MMT yang Tiongkok tahu caranya, Rusia pun tahu caranya. Sungguh, perang yang